Siapa Hashira paling lemah? Emang ada Hashira paling lemah anjir. Oke, ini minasan, balik lagi bersama kita di sini. Fahri, Rahmatullah. Nah, kali ini kita akan ngebahas 9 Hashira. Ya, gak bosan-bosan kita ya menyajikan video. Dan di sini gue mau tekanin dulu, maksudnya kalau mau nonton ini nih full spoiler ya. Ya, Full spoiler. Lu yang nggak mau kena ditonton. spoiler, mending lu cari Cabut video ya. yang lain aja gitu. Jadi kita bakalan ngomongin 9 Hashira di Kimetsu no Yaiba. Dan gue nggak bakalan ngomong lemah ya, karena Hashira itu sekuat-kuatnya orang pemburu iblis gitu. Udah masuk kan? Hashira. Tingkat paling tinggi di pemburu iblis itu ini Hashira. Dan kita mulai aja dari ke-9 Hashira ini. Yang ke-9, kita berarti mulainya ke-9 ya. Dari terakhir ya. Yang paling nggak dibilang lemah sih, cuman yang urutan aja urutan. Mungkin dari yang kuat ke yang paling badas. Oh mungkin ya. Itu lebih cocok menurut gue. Nggak ada Hashira lemah, nggak ada. Oke. Nomor 9 tuh Kocho Shinobu Kocho. Masih. Ini Ya, pilar apa ini, Mas? Pilar serangga. Racun. Racun ya. Dan kalau lu siapa nih penggemarnya Shinobu Kocho? Ini banyak ini jadi waifunya tuh. Aku bor yang kena ara-ara. Yang kena ara-aranya langsung jadi waifu. Shinobu Kocho. Tapi unik juga ya Shinobu Kocho ini. Unik, Pak. Shinobu Kocho ini pilar kenapa gue rutin gue tempatin nomor 9 karena dia itu nggak bisa ini nebas, nggak bisa nebas leher iblis. Iya. Kan dia senjata utamanya kan ini di ujung pedangnya itu racun ya. Dia terdapat polisi racun. Jadi dia tuh nggak sanggup nebas. Dia lebih kayak menyiksa dulu ya. Ya nggak sih? Kalau gue tuh sakit sih, bisa pelan-pelan. Ya. Bisa pelan-pelan atau lo bisa lihat sendiri di season pertama yang waktu di hutan itu. Yang sama Tomioka. Dia kayak dipermainin aja anjir. Sebenarnya kayak apa ya? Dia sebenarnya pengen temenan sama iblisnya. Gue nggak tahu sih tujuan utamanya. Cuma gue tempatin di sini karena Shinobu ini sebenarnya mempunyai speed yang kenceng. Ya, speednya kenceng sebenarnya Shinobu ini. Naluri berperangnya juga oke ya. Tapi ya ini mati di air. Jadi pertama tuh kakaknya itu mati sama Doma iblis atas, nomor 2. Dan akhirnya dia ini korbanin diri. Dia tuh makan racun, makan bunga wisteria itu. Ya koreksi gue lah kalau salah. Ya, juga gitu. Kurang tahu juga. Jadi sebelum ngadepin iblis dan atas itu dia makan racun dulu. Dia emang sengaja mati di tangan itu supaya tubuhnya atau bangkainya dia tuh kasar banget ya ngomong mayatnya aja. Mayatnya si Shinobu ini bisa dimakan sama Shidoma dan akhirnya berhasil makan Shidoma. Oh, jadi Shidomanya kena racun. Dan akhirnya dibunuh sama si Kanao sama si Tanjiro. Bukan Tanjiro, Pak. Yang babi siapa? Inosuke, Pak. Dan kita next ya ke nomor 8. Obanai. Ini ada Obanai. Pilar apa, Mat? Pilar apa yang ular. Pilar ular kan ya. Itulah. Ini unik juga kisahnya Obanai ya. Background dari seorang Obanai. Jadi Hashira kayak tumbal, sebenarnya dia tuh tumbal di desanya ya. Mau dikorbanin sebenarnya, tapi diselamatin sama si Ubuyashiki. Dan kenapa gue tempatin nomor 8 karena dia tuh sebenarnya perannya di manga itu nggak terlalu banyak sih. Banyak ya. Tapi vital menurut gue. Perannya nggak terlalu banyak tapi vital gitu. Jadi dia tuh ngorbanin diri untuk si Tanjiro. Karena waktu itu si Tanjiro kepalanya hampir kemakan sama si Muzan. Dan akhirnya didorong dan akhirnya yang kemakan malah si Obanai. Krusial banget berarti ya. Krusial ya, vitalnya. Kalau nggak ada Obanai ini mungkin udah mati dari Tanjiro. Iya. Jadi dia bilang dia percaya gitu. Kan sebenarnya Tanjiro kan nggak diakuin kan. Iya. Pilar-pilar ini semua Hashira-hashirain. Gitu. Tapi si Obanai di akhir hayatnya ini dibilang percaya gitu sama si Nezuko sama si ini Tanjiro ya, gitulah. Keunikan fisik Obanai juga sebenarnya ada terletak di
mulutnya ya. mulutnya ini. Kenapa mulutnya selalu di perban itu kalau dibuka itu kayak Kayak luar. Orochimaru sampai sini nih mulutnya. Kayak Itu gitu. alasan dia. Unik kan, unik. Unik lah. Ya, gue nggak bisa ngulik banyak sih Iya. masih banyak. Setahu gue itu doang gue baca di manganya. Yang Dan ketujuh. nomor 7 ini Mitsuri Kanroji, Pilar Cinta. Pilar Ini Cinta. yang bagi suka yang nonton opai ini pasti. Ini waifunya pasti. Nah, ini yang dicari ini kan. Anjing Ini. banget lah. Nah, ini nih. Ini. Lu Langsung. nontonnya opai terus aja. Nah, ini gue tempatin di nomor 7. Kenapa ditempatin nomor 7? Nomor 7 karena dia itu punya fisik yang nggak biasa, Mak. Ya ketahanan fisik sama ya kayak Luffy sebenarnya. Makanya banyak banget. Oh, Daya tahan tubuhnya juga kuat. nggak biasa. Ya, Nggak biasa. nggak biasa. Oh, Makanya dia ini. sejak kecil diasingin gitu. Dan uniknya lagi nih fun fact ya. Fun fact-nya tuh sebenarnya Mitsuri Kanroji ini rambutnya nggak kayak gitu, Mak. Warnanya kan warnanya pink sama hijau kan. Iya, oke. Tadinya warnanya Gradasi hitam gitu kalau ya? nggak salah. Hitam. Terus gara-gara dia makan Buah. apa kue atau buah nggak tahu Bunga gue. makan apa sih? Gue nggak tahu ya. bunga. Gue kasih tahu Iya. kasih tahu gue di bawah. Dia makan apa gitu. Terus akhirnya rambutnya Berubah berubah. Ya, rambutnya berubah warna. Sama ala kayak Zen itu sambar Oh, petir sama jadi petir warna sama ya warnanya. mantap Oh, boxing. terus Mimpinya. ini juga ya kelihayan dalam ahli pedang. Ya, kan Mhm. pedangnya paling beda di antara di antara pilar yang lain. hasil Pedangnya itu lentur Pak, panjang. kayak semacam Kayak cambuk iya gitu ya. cambuk Iya. kayak cambuk. Tapi Pedang. Ya, iya, Ichirin. pedang. Ichirin. bahan yang digunakan untuk pembuatan Ichirin itu berbeda dari Beda iya. ya. Lentur Oh, gitu khusus soalnya lah. ya Oh. khusus sama. Dan tubuhnya bagus banget dan kuat lah. Tubuhnya bagus banget. Pikirannya kemana? Bisa aja. Jangan macam-macam. Yes. Bapak ya. Oke, next ke nomor Next, 6. enam. Ini ada Ushi Tengen. Wah ini sebenarnya film kemarin tuh gue berharap tuh nyampe Ushi Tengen ini lah. Ini dari movie kemarin ya, Movie kemarin. yang keluar di Kayak bulan kecewa. Januari 2021. Tapi lebih kecewa lagi ya nggak bisa nonton. Nggak bisa nonton. Masih PSBB ya, nggak boleh gitu bor. Itu Cuk. Ini namanya Ushi Tengen. Hmm. Ini seorang ninja Pak. Pilar suara. Hmm. Jadi kalau nggak salah dia tuh keturunan yang terakhir. Dari pilar Dari- suara. Ini Udah kalau dari pilar dari suara. ninja. Dari ninja. Clan ninja. Clan ninja. Dan ini menurut gua dia hampir meninggal. Hmm. Setelah tangannya kepotong sama kakinya kepotong. Hmm. Di akhir hayatnya kan dia mau ngasih pesan gitu ke ini istrinya kan, tapi malah dibakar sama Nezuko kan. Oh, dibakar. Tadi kan Iya. dibakarnya buat tujuan. Ya jadi darahnya Nezuko ini Unik macam-macam nih, ya, unik unik nih. ya, karena Nezuko sendiri seorang iblis yang unik ya. Jadi dia itu ngebakar si Ushi Tengen supaya memberhentikan pendarahannya, Pak. Langsung sembuh. Gila ya. Sembuh ya. Heeh. Kendaraannya Dan menurut gue Ushi Tengen ini banyak. pantas sih gue tempatin di nomor 6 gitu. Soalnya dia pertarungannya habis-habisan Mas. Dia Oh, habisin Ushi Tengen. 2 iblisnya itu kan. Dia iblisnya membelah jadi 2. Jadi dia kayak one by one gitu ngadepin, dan Keren itu juga ya, iblis Ushi itu ya harus dipenggal secara bersamaan. Oh ya. Kalau sendirian kayaknya nggak bisa. Makanya Si waktu itu Tengen. sempat dibantu sama si Tanjiro, sama si ini Inosuke sama Zenitsu. Oh, Seperti itu. si Tengen. Ini kisahnya hampir mirip ini ya, Kyojuro Rengoku ya. Kyojuro Rengoku. Tapi sayangnya nanti aja deh. Nanti ya. Itu kan spoiler. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita kan udah ini spoiler kan ya. Iya. Oke, kayak gitulah contohnya. Dan kita next aja ke nomor 5. Ini yang paling banyak banget disukai yang Mamang santuy. santuy ini. Jadi Tomio Kagyu. Ini seorang pilar air. Pilar Iya. air. Ini banyak banget yang suka anjir. Gue nggak tahu sih. Sukunya hebat sih. Ya ini sebenarnya nggak pede sebenarnya Mat. Iya, nggak pede menjadi Nggak pede Hashira. menjadi Hashira, iya. Soalnya masih dihantuin sama Masa lalu. Ya enggak sih, teman rekannya duduknya Rekannya. rekan. namanya siapa? Ada Lupa yang gua, anjir. pakai topeng itu kan Iya, sama pakai topeng. perempuan. Dia tuh Anak lalu bertiga sebenarnya. anak muridnya udah sakit juga tuh. Jadi hantuin mana? Dia lolos jadi Hashira, cuman teman-temannya Pada meninggal. Jadi dia merasa Gimana? nggak gitu, pantas. nggak pantas. Gue nggak pantas jadi Hashira. Ya. Gue nolongin teman gue nggak bisa. Dan ini waktu ketemu ini Pak, tiga tuh Akaza. Waktu Akaza, ketemu Akaza iya. kan dia satu klub kan sama satu grup sama si Tanjiro kan.
waktu itu kebetulan ketemunya sama si Akaza. Dan waktu ketemu Akaza tuh pedangnya si Kyu ini sempat dipatahin sama si Akaza. Terus Gemeteran Pak sih. Iya, udah Kyu. berpikir kayaknya waktunya mati deh kayak si Tomioka Kyu. Kayaknya udah nggak bisa nandingin lagi sih imbangin ke Akaza. Akaza. Ya. Tapi beruntungnya ya si Akaza ini disadarin sama tunangannya dulu yang meninggal. Jadi dia nggak sempat ngebunuh lah, pokoknya nggak sempat berontak, akhirnya dia kebakar sendiri. Sempet dipenggal sama si Tanjiro kepalanya, tapi balik lagi pasang lagi. Iya itu Sama kayak si inilah sama si Ryu yang ini yang serangga itu. Iya ya Ryu yang laba-laba itu. Kayak ngeprank juga, kepotong balik lagi. Ada gitu prank kayak gitu. Nah, jadi si Akaza itu punya kemampuan kayak gitu. Dan akhirnya selamatlah si Gyu sama si Tanjiro ini ya. Akhirnya mereka berdua tuh ke ini tempatnya Muzan. Langsung sumbernya Muzan hajar langsung dekat gas lagi kayak gitulah. Jadi yang menurut kalian mungkin OP di awal-awal aja gitu. Kalau di akhirnya di manganya lu baca sendiri chapternya. Kalau nggak percaya bertarung sama gua anjir. Ini udah paling bagus nih tempat ini nomor 5 nih. Nah, nomor 4 ini. Kita nomor 4. Ini kesukaan Bapak ini. Sedih banget sih. Pas Kyojiro Rengoku. Kyojiro Rengoku. Yang kemarin full menurut gua full filmnya Kyojiro sih. Iya, lebih ke cerita ke masa kecil sampai besarnya. Ya, itu menurut gua kayak biografinya ini aja Kyojiro Rengoku kemarin tuh full. Cuman kita dibuat mewek ya di akhir. Ya, itu sedih banget ya anjir ya. Selama ini kan cuma lihat di manganya doang. Setelah lihat reaksinya ternyata lihat movie-nya kan, movie animenya dapat banget ya filmnya. Dan gue ngakuin banget kalau dia tuh bukan sembarang Hashira ya. Hashira benar-benar kuat. Jadi dia sempat ini kan mertahanin 4 gerbong sendirian. Itu sebenarnya dia kalah tuh menurut gua karena energi pertamanya kekuras karena menyelamatin gerbong itu. Dan di titik akhir pun sempat pas waktu mau meninggal tuh dia ngeluarin jurus rahasianya dia yang warna api semua itu. Itu pedal itu semangat ya dia, semangat bertarungnya dia. Ulu hatinya udah hancur loh, tapi masih bisa bergerak. Ada hancur loh kalau dibayangin sebenarnya, tapi masih bisa bergerak. Itu udah kemampuan Hashira sesungguhnya itu menurut gua ya. Semangatnya itu benar-benar patut dicontoh lah buat. Bahkan si Akaza aja sempat ngerayu-ngerayu buat jadi iblis ya. Jadi iblis aja cocok banget lu bakal kalau jadi iblis ya. Enak hidup abadi. Tangannya diputusin balik lagi. Tapi ya harus ditolak. Mentah-mentah lagi ditolaknya. Kata dia tuh ya kayak gini lah kesenangan hidup singkat. Iya. Ada dipenuhi dengan arti hidup ya. Arti hidup itu kematian. Tonton sendiri dah movie-nya. Captionnya masih ada tonton. Bagus banget sih kayak caption dari Rengoku kemarin. Artinya yang PSBB bisa nonton ya. Gue kasihan aja sama teman-teman gue yang di luar sini yang belum bisa nonton Gentrain. Sabar aja, mungkin bakal keluar bajakan. Kayaknya enggak. Tapi kayaknya enggak tahu sih. Enggak tahu. Kayaknya susah ya. Bajakannya. Kita next aja ya. Nomor 3 nih Moichiro Tokito. Tokito ini pilar kabut. Pilar kabutnya. Ya suka diledekin rambut laut. Aku pertama kali ngeliat itu perempuan, Pak. Pertama kali yang ngeliat itu perempuan, tapi setelah dia megang batu tuh nyentil terus ini laki ini dari suaranya kan. Dia tuh pilar paling muda, Pak. Iya, paling muda ya. Paling muda. Bapak paling kecil juga tuh kan. Kecil juga kan, lu bisa lihat pakaiannya dia sendiri tuh kayak gimana tuh. Jadi setelah gue telusurin di mana, dia tuh ternyata anak kembar, Mas. Oh, ada kembaran ternyata ya. Kembarannya itu anak kembar. Kalau yang kakaknya itu beda-beda itu. Sifatnya beda. Kalau si Tokito ini dia sifatnya lembut, lemah lembut. Tapi kebalikannya kalau si kakaknya itu kasar banget. Dan dia tuh kehilangan kakaknya gara-gara kakaknya itu dihabisin sama si iblis. Dan akhirnya dia dengan peralatan seadanya yang ngebantai iblis itu sampai akhirnya kebentur kan kepalanya. Dan dia gagal otak kalau nggak salah. Punya berbadan ganda. Berbadannya ganda. Kadang-kadang kalah, kadang-kadang lemah. Dan itu pun pas sekarat ditemuin sama Ubuyashiki. Dan akhirnya disuruh masuk ke ini
pemburu iblis. Dan tanpa disadari dengan tempo waktu yang hanya 2 bulan, kayaknya kalau nggak salah 2 bulan, dia langsung jadi pilar, Pak. Dalam waktu 2 bulan. Iya. Dia paling cepat. Kemampuannya diakui juga Di oleh atas rata-rata banget. Karena dia kalau nggak salah keturunan apa gitu, gue lupa. Kasih tahu gue di komen. Nah, kayaknya kayak gitu tuh. Dia punya kecepatan yang sangat bagus banget. Mungkin mirip sama si ini kalau di Naruto. Sanemi. Oh, kok bukan, di Naruto itu mirip ini, Zabuza. Oh iya. Teknik Zabuza itu kan kabut kan. Iya. Ya kayak gitu cepet banget. Iya. Enggak ada obat lah pokoknya, iya. Enggak ada obat lah pokoknya untuk itu. Oke. Kita next yang kedua. Ini dulu. Jadi dia tuh matinya di iblis bulan 1, iblis bulan pertama. Jadi tangannya tuh dipotong satu. Dan dia tuh salah satu orang, gue belum ngomong tadi, orang yang bisa munculin tanda itu. Kalau orang kalau pemburu iblis ngeluarin tanda itu berarti dia ngeluarin kemampuan maksimal. Iya, udah melebihi batas ya. Kemampuan ya. Kayak gitu. Yang orang yang bisa ngeluarin itu pertama kali itu si Tokito sama si Mitsuri Kanroji tadi. Yang hanya bisa ngeluarin ya. Kalau yang lain belum. Ini orang pertama kali. Akhirnya dia berbagi sama teman-temannya bagaimana cara ngeluarin mark. Itu namanya mark. Tanda itu mark. Itu kekuatan powerful lah. Dan dia salah satu orang yang bisa bikin pedangnya dia jadi merah nyala gitu. Jadi seorang pemburu iblis kalau pedangnya udah berubah jadi merah, yaitu fungsinya kalau menebas iblis itu nggak bisa beregenerasi. Regenerasinya jadi lambat lah. Dan dia nggak perlu benturin ini. Kalau yang lain kan kayak contohnya Sanemi sama si Gyu kan harus benturin pedangnya dulu baru jadi merah. Si Gyome juga gitu, benturin kan bolanya itu sama kapaknya itu benturin baru berubah jadi merah. Stok itu enggak, Pak. Stok itu langsung yang keluarin merah. Keren banget. Cakep banget. Oh, lupa, Pak. Kan Kijuro Rengoku kan kita pedangnya udah di-unboxing. Nah, ini video. Linknya ada di atas. Silahkan ditonton. Wajib lah ditonton. Fans Kimetsu no Yaiba harus nonton. Harus. Dan selanjutnya ini ada si Sanemi. Jagoan situ nih, ini idola aku, Pak. Ini Sanemi. Orang paling kasar yang pernah aku temuin. Rancir. Ini si Sanemi ini pilar ini angin, pilar angin. Dan dia tuh senior, Pak, menurutku. Orang lama menurutku sih. Orang angkatan sama tua juga ya. Sama pilar yang Gyome itu. Nama si Gyome itu orang yang udah lama lah di ini pemburu iblis ini. Dan pengalamannya nggak main-main. Dan nggak bisa diragukan, nggak bisa dianggap remeh juga. Dan dia juga punya kelebihan itu darahnya memabukan. Jadi setiap kali dia ngeluarin darah tuh kalau iblis tuh kalau nyium mabuk dia. Makanya nggak heran tubuhnya tuh luka semua. Nah, itu bekas bertarung. Itu bisa lihat dari lukanya itu kan. Itu sebagai tanda kalau dia itu petarung yang benar-benar fighter aja. Itu nggak main-main. Dengan obat. Dan dia adalah salah satu orang yang masih hidup waktu pertarungan akhir itu ya. Pertarungan akhir ya. Yang masih hidup tuh si Sanemi ini. Ntar gue sebutin ya siapa yang salah satunya si Sanemi ini. Dan dia OP lah menurut gua. Ya OP lah. Walaupun dengan masa lalu yang kelam, adiknya juga itu kan masuk pemburu iblis. Tapi akhirnya mati, Pak. Dan dia nangis. Adiknya jadi debu, Pak. Soalnya kemampuan adiknya itu kan makan ini kan. Dari sesuatu dari iblis itu, contohnya rambut atau kuku atau jaring itu dimakan, jadi kemampuan iblis tuh pindah ke dia gitu ya. Dia jadi punya kemampuan yang sama dengan iblis yang dia makan. Spesial banget ya. Spesial. Sayang itu mati. Tapi akhirnya matinya kan di ini iblis bulan pertama ini. Ya rame-rame ya. Lawan iblis bulan pertama itu. Mati-matian itu bungaan busen. Dan akhirnya itu tuh kebelah. Perutnya kebelah, pokoknya udah kebelah lah, atas sama bawah sudah pisah. Kalau si adiknya itu melebur jadi debu. Gitu. Dan yang pertama ini ini yang paling badas. Ini nggak ada yang ngalahin ini. Ini namanya Gyume. Pilar batu buta itu. Buta itu. Iya. Dan dia tuh punya tubuh yang sangat kekar ya, paling besar di antara semua Ashira ya. Semua Ashira. Mati Gyume ini. Dan dia latihannya tiap hari tuh pindahin batu
batu raksasa gitu diputerin kampung gitu, desa gitu, kuat banget ya. Dan di antara di antara pemburu iblis yang dia latih selama itu, yang bisa geser batu yang dia angkat tuh cuma si ini doang, Tanjiro sama si ini Zenitsu. Bukan Zenitsu, Inosuke ya. Inosuke, cuma 2 orang itu doang. Dan setelah ngangkat itu pun dia langsung nggak bisa napas, Pak. Langsung dehidrasi, drop langsung, airnya keluar semuanya. Ada sama si Gyome itu dibukain air terus dikucurin gitu di mukanya si Tanjiro agar bisa napas lagi dia. Karena dia menggunakan powerful, semua airnya keluar semua, Pak. Iya, di cairan dari tubuh itu kekuras soal kayak keringet gitu ya. Gak ada cairan lagi. Lebih batas kemampuan. Juga ya. Dari situlah si Gyome ini baru ngakuin si Tanjiro. Kalau dia tuh benar-benar kuat. Iya. Nggak bisa diremehkan. Tekad sebenarnya. Tekad ya. Ya tekad. Banyak orang yang nyerah. Kan di sesi akhir tuh kayak pelatihan gitu, pelatihan sebelum menghadapi si Muzan gitu. Kebanyakan orang nyerah di ininya sana ini. Iya. Nggak sanggup nyampe di tempatnya Gyome. Kalau di Gyome baru datang aja udah langsung depresi. Si Inosuke aja depresi kan. Udah berapa hari dia di situ tapi nggak bisa lewatin gitu. Dan baru kan ini kan Inosuke kan orangnya nggak mau kalah dia sama Tanjiro. Kan dari awal barbar juga. Wah, semangatnya tuh patut ditiru juga. Harus dikomporin dulu baru. Iya benar sih. Kan waktu di tempatnya Shinobu juga gitu. Sama. Nggak mau malas kan. Tanjiro enak-enak kan. Dikomporin sama Kocho kan akhirnya ya baru mau ini masih sini sih. Dan dia ini tragis matinya. Jadi waktu matinya melawan Muzan. Lawan Muzan. Dia ini orang kepercayaannya Ubuyashiki. Di antara 9 pilar tuh yang paling dipercaya dia doang. Jadi si Ubuyashiki itu kan ini nyusun rencana dan yang dikasih tahu sama si Gyome ini doang. Yang lain nggak tahu. Gitu. Jadi tugasnya Gyome itu menggal kepalanya si Muzan. Tapi gagal waktu itu. Karena udah dipindahin dimensi duluan. Jadi waktu mau menggal, orang keluar, Pak. Tubuhnya Muzan itu keluar tangan, keluar lagi gitu. Banyak. Susah banget. Dan tiap kali lo kena serangannya Muzan, ini lu drop. Lama-kelamaan drop. Kayak kemampuan kita tuh turun lama-lama. Jadi kalau lo semakin sering kena serangannya Muzan, semakin turun daya tahan. Si Kanroji aja sekali kena serangannya si Muzan langsung meninggoy. Kanroji. Bayangin aja yang tubuhnya nggak biasa gitu. Nggak normal lah. Nah serangannya Muzan ini langsung meninggoy. Dan dari ini semua tuh, Gyome ini meninggalnya kakinya putus, Pak. Tragis banget ya. Tragis, udah nggak bisa berdiri lagi. Dan waktu mau diselamatin sama ini, kan ada tim penyelamat ya. Dia menolak, Pak. Dia udah bilang, aku ini lukanya udah fatal, udah nggak bisa ditutup lagi ya. Nggak bisa ditutup lagi pendarahannya. Iya, pendarahan itu fatal sih emang. Fatal, kakinya udah putus, Pak. Udah akhirnya dia didiemin aja dan mati dalam keadaan kayak gitu. Dan dari semua pilar ini yang masih hidup tuh si Sane ini pertama, yang kedua tuh Tomio Kagyu, dan yang terakhir tuh si Ushitengen. 3 pilar aja yang 3 pilar aja. Selebihnya bau mayat. bau mayat. Jadi dari kita ya. Itu doang ya. Udah terlalu panjang banget. 20 lebih ya udah. Nggak kerasa ya udah di penghujung akhir video. Jadi kalau kalian suka sama video ini silahkan di like. Kalau nggak suka di subscribe aja. Siapa tahu nanti jadi suka ya kan. Terus di ini juga tombol pemberitahuan. Siapa tahu kalau kita update kan. Dikritik juga. Kalau punya saran atau punya challenge mungkin pendapat lain. Oke, bisa juga di kita Instagram. Lu mau ikutin lebih cepat, ikutin aja Instagram kita masing-masing di sini di belakang ini. Berikan kritikmu di sini. Dan akhir kata apa ya? Ini aja kali kasih kita ini aja konten apa gitu selanjutnya. Soalnya selama ini kan kita
belum pernah minta pendapat kan. Iya, minta pendapat ya. Kasih kita saran konten apa, konten reaction atau konten apa. Oh, kita sempat bikin ya, tapi enggak ya. di Enggak usah diceritain lah. Kasih gua anime apa yang paling bagus yang harus gua tonton. Dan harus mungkin dibahas nanti ya di video ini. Bisa. Oleh karena itu gua Fahri. Saya Rahmat. See you next time dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Thank you.